Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara terkasih. Kembali kita jumpa dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan biar kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus menyertai saudara sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang kembali Tuhan siapkan untuk kami, supaya kami boleh belajar dari firman Tuhan sebelum kami memulai hari yang baru. Mari Tuhan berbicara kepada kami, dan kami semua siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam Yesaya 61 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Puji Tuhan. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara untuk memanggil seseorang untuk menjadi pegawai atau karyawan resmi sebuah perusahaan atau di pemerintahan. Misalnya salah satunya adalah melalui iklan yang bisa kita lihat dalam media cetak atau media elektronik, brosur yang dia bagikan, atau bisa juga dari informasi yang kita terima dari teman. Kemudian diterima atau tidaknya dapat dalam bentuk panggilan langsung, panggilan via telepon, atau melalui surat. Setelah diterima, tentu saja tidak langsung menjadi pegawai atau karyawan tetap. Dia harus mengikuti masa training atau pelatihan dulu yang berhubungan dengan skill, yang berhubungan dengan kemampuan, yang harus dilatih supaya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian setelah semuanya dilalui, barulah dia atau karyawan tersebut diterima sebagai karyawan tetap. Nah, proses yang dilewati oleh karyawan itu ternyata juga sama dengan pemilihan Tuhan pada waktu memanggil nabinya, pada waktu memanggil rasulnya, atau yang kita sebut dengan hambanya. Di dalam Alkitab kita tentunya teringat pada waktu Allah memanggil Musa di Gunung Horeb. Allah menyatakan dirinya kepada Musa melalui nyala api di semak duri. Atau mungkin kita teringat kisah Samuel yang dipanggil 3 kali ketika sedang mau tidur. Bahkan juga Daud, pada waktu Daud dipilih menjadi raja Israel, Allah memilih Daud melalui seleksi terhadap ke-7 anak Isa yang dilakukan oleh Samuel. Atau kalau kita beranjak ke perjanjian baru, tentu kita teringat pemanggilan Paulus pada waktu Paulus dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasul. Apa yang terjadi? Paulus dalam perjalanan membunuh orang Kristen, kemudian Yesus menangkap dia. Yesus bertemu dengan Paulus di Damsyik. Pada waktu itu Paulus buta dan namanya masih menjadi Saulus. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Tentunya kita juga dipanggil Tuhan menjadi umatnya dengan proses yang mahal, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Sebab di dalam 1 Petrus tertulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, proses pemilihan kita sebagai umat Tuhan bukanlah proses yang murah. Memang gratis saudara, tetapi tidak murahan, karena kita dipilih menjadi anak Tuhan melalui proses yang mahal, melalui proses darah yang tercurah di Golgota. Dan tugas kita sekarang saudara adalah memulai hidup baru dengan Tuhan
dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Tuhan tidak mengharapkan kita mungkin untuk menjadi pendeta, menjadi rasul. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk se-ekstrim itu, saudara. Tetapi yang Tuhan harapkan pada waktu kita dipilih menjadi umat Tuhan, hanya dua hal yang simpel, yaitu supaya kita menjadi garam dan terang dunia, sebagaimana yang ditulis dalam Matius 5 ayat 13 dan 16. Tentu saudara, menjadi pengikut Yesus akan ada banyak tantangan dan cobaan. Tetapi satu yang perlu kita sadari, bahwa kita tidak perlu takut, karena Yesus sendiri melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ingat saudara, firman Allah berkata, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena Tuhan menyediakan bagi kita bukan roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera, supaya kita dapat melakukan segala hal yang kita lakukan di dunia itu seturut dengan kehendak Dia. Saudara, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang masuk surga. Oleh sebab itu saudara, hari ini kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi anak Tuhan melalui proses kematian di kayu salib, mari kita jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Jangan kita sia-siakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus meresponi. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, saudara. Ada banyak kerja untuk memuliakan Tuhan. Saudara tidak harus berdiri di atas mimbar. Saudara tidak harus membawakan firman. Saudara tidak harus menjadi WL. Tetapi ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Saudara bersaksi melalui kehidupan saudara sehari-hari. Itu juga sudah menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita buka ke dalam Yesaya 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dengan lantang dan dengan yakin, Yesaya menjawab pertanyaan Yesus, menjawab pertanyaan Tuhan. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara, pertanyaan yang sama diajukan pagi hari ini. Siapakah yang mau Tuhan utus ke dalam dunia? Siapakah yang mau pergi untuk Tuhan ke dalam dunia? Dan saudara, saya yakin kita pun harus menjawab yang sama seperti Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Kita menjadi domba di tengah serigala. Kita menjadi orang baik di tengah-tengah yang tidak baik yang ada di dunia ini. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita berubah melalui pembaharuan yang Tuhan selalu berikan setiap pagi untuk kita. Dan jangan takut saudara, kalau kita sudah dipilih Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kalau Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi anak-Nya, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Tuhan akan merawat, menjaga, memelihara kita. Apapun yang kita hadapi di tengah sana, apapun yang menjadi permasalahan kita, maka Tuhan akan bertanggung jawab supaya kita dapat melewati semuanya itu. Puji Tuhan. Ingat saudara, terus kita bangga menjadi anak Tuhan. Terus kita boleh bermegah, tapi bukan terhadap kesombongan kita, tetapi kita bermegah atas setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dan kita naikkan doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami bahwa kami sudah dipilih. Kami sudah dipilih menjadi anak-Mu. Dan proses pemilihan kami sebagai anak-Mu itu juga bukan proses yang murah, tapi melalui kematian Yesus di kayu salib, sehingga kami dimeteraikan. Kami dimeteraikan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati buat kami. Terima kasih Engkau sudah menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di Golgota Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, melalui pengorbanan ini, melalui darah yang tercurah di Golgota,
hidup kami boleh diubahkan kembali. Kami tidak lagi hidup dengan kutuk, tetapi kami hidup dengan berkat. Dan terima kasih juga Tuhan, karena Engkau tidak mati di liang kubur, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitan membuktikan bahwa Engkau lebih berkuasa dari maut itu sendiri. Kami menggantungkan harapan kami kepada Yesus yang lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, menyertai umat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan pada hari ini, Tuhan berkati dan membuatnya menjadi berhasil. Setiap kami Tuhan yang saat ini yang memiliki keperluan, Tuhan juga yang jawab. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.